ini kami bersilaturahim kepada kediaman dari Pak Aman yang dimana anaknya yang bernama Alif yang di tengah saat ini pernah mengalami sesuatu yang di luar nalar manusia. Nah, seperti apa itu ceritanya? Mungkin diawali dengan Mas Alif ya. Boleh cerita ya Mas Alif. Gimana ceritanya Mas Alif? Ceritakan ceritanya. Mbok jamaah asli. Karena mbok orang di kakek-kakek itu lo. Sero malak ko malak mbok. Karena malak dia bahas yang udah keren. Apalah? Bahanin bebenah tapi mak beda keras banding siapa bah. Dia bebenah kaki lah juga, karena kaki lah juga kaki. Berak kaki yang darah dan malu. Ngal akar, ngal anjur badi ya mbak. Iya lah yang mulai iya. Penjelasan dari Mas Alif itu tadi begini kawan-kawannya. Mas Alif ini sakit ya, mbah laki-laki le ya. Ya. Mbahnya sakit Oh, dan Mas kakeknya. Alif Kakek. kakeknya Mas Alif ini sakit dan Mas Alif melihat kondisi kakeknya sakit itu nggak tega teman-teman ya. Lalu beliau ini beranjak mencari kelapa buat si kakeknya itu teman-teman ya. Di perjalanan mencari kelapa itu teman-teman, adik Alif itu melihat sebuah rumah di apa namanya, di barongan pring itu teman-teman ya. Oh, rimbun bambu. Rimbun bambu. Di rimbun bambu itu Mas Alif ini melihat sebuah rumah kuno, di mana rumah tersebut itu terlihat kuno dan Mas Alif mencoba untuk masuk di situ teman-teman ya. Ketika Mas Alif ini masuk, ada seorang kakek-kakek yang sedang memanggilnya adik ya. Ketika itu kakek itu memerintahkan adik Alif, menyuruhnya mengambil baku begitu teman-teman. Baku itu apa? Tembakau. Bambu itu Buat tembakau. rokok. Yang Tembakau. buat bahan baku rokok. Buat rokok itu. Lalu diambil sama adik Alif seperti ini teman-teman ya. Ambil bakunya, dikasih sama kakek begitu. Setelah ngasih baku sama si kakek itu tadi, tiba-tiba di bawah amben itu ada keris. Lalu diambil sama adik-adik. Di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur Si kakek. diambillah sama adik Alif dan beliau ini bertanya, ini punya siapa kek? Dan kakek itu menjawab, itu punya kamu le, sebagai buruh begitu le, Upah. sebagai upah begitu. Ya seperti itulah cerita adik Alif itu tadi. Dan benda tersebut sebuah apa itu? Sebuah keris Adik. dan akek begitu Mas Eko. Oh, aki. Cindera Aki. mata, Gitu. Oke. batu aki. Setelah itu si Alif kan Terus aja mare nganu jile terus dia megagi Ngal anjur. ngarannya terus Nyambi dua. Coba kabung ko ya malu. Tampung darah dunia beda. gitu. Terus mari tampung beda oleh terus beda mulai. Yo. Terus keras gila setelah teku setelah buka deti apa jangan gila ya. Itu Deti keras sampai pakai. oke. Deti dompet itu udah remah coba lihat gitu. Kan nemu keras ya. Setelah keras dia gitu mulai buka ternyata deti dompet. Gila buka dompet ruah ternyata esnya keras sampai batu akik. Begini teman-teman ya. Cerita Mas Alif itu tadi begini. Setelah menemukan keris itu, lalu si Dule ditanyakan sama si kakek, terus kamu mau kemana nak? Mau ambil kelapa buat kakek itu teman-teman. Lalu beliaunya ini beranjak mencari kelapa teman-teman ya, mengambil 2 buah. Setelah dibawa pulang, begitu nyampe di rumah, kelapa yang satunya itu dibelah. Ketika dibelah, isi di dalamnya itu berisi ular kata adik Alif. Ya begitu adik ya. Iya. Terus ularnya itu dikemanain nanti? Dibunuh atau dibuang begitu? Dibuang. Karena kelapanya itu dibelah berisi ular di dalamnya, lalu kata adik Alif ularnya dibuang gitu teman-teman ya. terus gimana kisah si kakek dengan rumah kuno itu tadi? Apakah masih ada atau menghilang atau gimana gitu, Kang? Menghilang.
Oh, jadi rumah kuno yang dilihat Mas Alif Alam Itu- gaib. alam Gaib, Kang, berarti Pulau Kak. gaib. itu tiba-tiba hilang gitu ya. Iya. Dan berubah menjadi Biasa. rimbun bambu itu tadi. bambu-bambu itu tadi. Nanti kita akan ke sana sama adik Alif ini. Biar Mas Alif Oh gitu, ya Kang. lebih leluasa menceritakan di mana tempatnya Ya. dan lebih logisnya adik Alif dibawa ke tempat kejadian gitu. Oke, oke. Oke Kang. Sedikit saya tambahin pertanyaan ini Iya. untuk Pak Aman ya. Iya, Bapak Pak dari Aman. Pak Ayah Alif dari ya. Alif. Iya, Apakah selain hal tersebut Alif juga mengalami hal-hal aneh gitu, Pak? Kebiasaan sehari-hari adik Alif nggak punya keanehan tidak? tidak ada keadaan. Oke, oke, oke. Ya, mungkin kita langsung ke Langsung lokasinya. menuju Kang. ke lokasi saja. Yang itu Kang, sorry ya. Keris tadi itu wujud atau goib gitu Kang? Wujud. Oh berarti Ketika nyampe di rumah, kata adik Alif ya, keris itu berubah menjadi dompet begitu adik ya. Ketika dompet itu dibuka, isi di dalamnya itu berisi keris sama Sama akik batu batu, batu Berarti akik begitu maksudnya. sekarang ada barang. Sekarang ada batu akiknya, tapi maaf, yang keris dibawa kakak Adik Kakaknya. Alif kerja di Surabaya. Hmm, Yang Ya, batu dibawa. akiknya yang batu akiknya, Yang batu akiknya ada. Ada. oh Coba, boleh Coba diambil deh. Coba lihat Pak, boleh biar lebih diperlihatkan jelas ya, lagi nanti. Ya, ya. supaya ya paling tidak itu bukti ini memang Memang benar-benar nyata ada. gitu, ya, dari goib menjadi wujud gitu Kang. Ya betul sekali. Sayangnya kerisnya dibawa oleh kakak Alif, dibawa bekerja gitu, buat sikep katanya itu. Iya iya Kang. Jimat ya. Jimat. Karena kerisnya kecil Mas Eko. Oh, jenis Kuning. jimatan. Ya memang jenis Warna jembatan ya kerisnya kalau kuning kecilan apa ya. hitam? Kuning. Warna kerisnya itu kuning kata adik Alif, sepanjang segini adik. Ya itu jenis Sepanjang jimatan Kang. Iya semacam jimat gitu. Makanya sama kakaknya dibawa bekerja buat jimat gitu. Maaf, ini batunya. Batunya. Amin. Nah itu. Dan inilah batu yang ditemukan oleh adik Alif ketika masuk ke alam gaib teman-teman ya. Mungkin ditaruh di telapak Ya, amin, tangan amin. Akang. Nah, Oke, supaya lebih jelas. seperti inilah wujud dari batu akiknya itu kawan-kawan. Ya, setelah Coba Kang. Mas Alif ya mendapatkan dua, katakan ini dua benda begitu, keris dengan batu akik, Ya. ada apa ya namanya ya, ada sesuatu yang datang, nggak mungkin di mimpi atau mungkin aura dari rumah ini juga lebih berbeda begitu Pak Aman. Gimana Pak Aman, ada nggak sesuatu? Adik Alif, ketika semarin nemu beto ake ambil keres aja tak pernah ngalamin sesuatu yang ganjil seperti mimpi atau didatangi Kakek oleh itu tadi kakek lagi, tidak pernah ya, mimpi tidak. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi nggak ada sesuatu yang beda lagi Iya, begitu iya. ya. Oke. Di Pak Aman sendiri nggak ada ya Pak Aman? Ya kalau kita ya pernah ada ya orang datang macam itu, langsung masuk ke dalam sini, assalamualaikum, nah, macam itu. Terus dia minta minum lah macam itu. Saya mau bikinkan kopi, dia tidak mau, minta air putih aja gitu. Iya, iya. Lepas itu dia saya mau balik di amanah macam itu, langsung dia cakap bilang assalamualaikum macam itu dari dalam rumah saya, langsung dia menghilang, macam itu. Itu wujudnya kakek-kakek atau Kakek kakek-kakek? wujudnya. Ya mungkin kita penasaran ini ya dengan tempat ataupun lokasi di mana Mas Alif pernah melihat rumah kuno yang padahal secara nyata di dunia nyata itu adalah sebuah pohon bambu, rimbun ya, bambu begitu. Iya. Oke, kita coba ke sana Kang. Boleh ya Alif ya nunjukin tempatnya ya. Boleh. Minta izin Pak Aman. Oke, iya. Lagi buat aja Pak. Lanjut Kang. Tahu.
sudah nyampe di lokasi di mana adik Alif itu bertemu dengan rumah kuno yang pada waktu itu dilihatnya teman-teman. Dan kita nyampe ke sini sekitar 20 menit. Sedangkan adik Alif dulu menaiki sepeda ontel goncengan sama temannya gitu teman-teman. Iya adik Alif. Adik Alif bertemu dengan rumah itu di mana adik? Di situ. Ayo kita samperin adik ya. Tunjukkan di mana lokasinya, posisinya sampean di mana, tunjukkan semua kepada teman-teman kita. Ketika itu adik bersama temannya, ketika nyampe di sini, temannya sampean lari ya. Iya. Kenapa lari? Takut. Ketakutan ya. Jadi setelah nyampe sini, teman adik Alif ini lari karena ketakutan teman-teman ya. Iya, tunjukkan adik di mana lokasi rumah itu adik ya. Di situ. Iya, di situ teman-teman ya. Tuh ini kan pohon bambu kan? Iya, ini pohon bambu Jawa begitu Mas Eko ya. Di mana letak rumahnya itu adik? Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah rimbun bambu ini. Coba kita samperin ke sana lebih dekat lagi adik ya. Mungkin Mbah. Di sini tadi di rimbunan bambu Jawa inilah adik Alif berjumpa dengan sebuah rumah kuno, di mana rumah kuno itu berada tepat di tengah-tengah barongan ini Le ya. Di saat itu adik berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan seorang kakek. Lalu adik dipanggilnya atau gimana? Le nang sini le. Ya kek mau apa kek? Tuh awak Ale berkumpul lagi. Oh begitu. Jadi Alif ini berjumpa dengan seorang kakek di sini teman-teman ya. Di rumah itu Le ya. Lalu beliau itu menyuruh adik Alif menyuruh ngambil baku begitu adik ya. Tembakau ya. Tembakau. Le ambilkan baku itu Le. Sampean ambil ya. Setelah diambil dikasih sama kakek. Lalu terus dermele. Setelah meri bekoh ke kakek terus dermele. Mereng ngalak pokok ya bobor je makan Bedekres. Ning ibu benar beli. lain. Ning ibu lencak. Setelah adik Alif mengambil bakunya kakek lalu diserahkan sama kakek, tiba-tiba di bawah amben atau tempat tidur teman-teman ya, ada sebuah keris. Lalu diambil lagi. Iya. Setelah itu Adik kari ya gedang tanah merubah duduk. Berubah menjadi berubah menjadi dompet. dompet. Begini teman-teman ya. Ketika adik Alif menyerahkan tembakaunya sama kakek, tiba-tiba ada keris di bawah amben atau di bawah tidur, diambil sama adik Alif. Terus tiba-tiba menjadi dompet begitu adik. Lalu adik bertanya, "Kek, ini punya siapa?" Begitu. Terus apa jawabannya? Ya perut kaki adik. Jadi kakek selanjutnya berkata demikian sama adik Alif. Itu buruane sampean Wesley. Maksudnya Upah itu ya. upah sebagai upah gitu teman-teman ya. Jadi adik Alif itu menemukan keris, ditanyakan sama kakek, "Kek, ini punya siapa?" Itu buruane sampean Wesley, begitu katanya teman-teman ya. Dari keris itu berubah menjadi dompet kata adik Alif. Lalu setelah itu adik, Itu saya oh setelah itu teman-teman ya, adik Alif melanjutkan mencari obat, yaitu sebuah kelapa muda buat obat untuk kakeknya yang sakit di rumahnya teman-teman. Begitu adiknya. Mengarah kemana kalau mencari kelapa itu? Mencari ke arah sana ya? Masih jauh ya tempat Masih pohon- jauh tempat pohon kelapanya kelapa itu. ya. Masih jauh. Berarti ini berada di tengah perjalanan seperti itu Iya, kan ya? Oke. Ya ini ceritanya dulu di tengah-tengah perjalanan melihat sebuah rumah kuno. Iya. Padahal ini secara nyata kan barongan Ya, atau istilahnya Pohon bambu kan yang ya, yang rimbun begitu. seperti Iya, itu. Ya, Kang, fenomena seperti ini Kang, ya, menurut pandangan Kang Karto ini Iya. seperti apa Kang ya? Kang Karto kan juga Spiritual banyak juga gitu ya. menggeluti dunia spiritual. Seperti apa itu Kang menurut panjenengan? Begini Mas Eko ya. Dulu menurut saya perkiraan yang saya rasakan saat ini ya Mas Eko ya.
di sini dulu itu sebuah pemukiman Mas Eko ya. Di mana sebuah pemukiman itu tidaklah banyak, hanya ditempati berapa orang atau kalau saat ini berapa kakak begitu Mas Eko ya. Di salah satunya orang yang berjumpa sama adik itu tadi mungkin itu adalah warga ketika itu tinggal di sini. Sampai saat ini karena zaman sudah maju, jadi rumah yang ada di sini tinggal lebih dekat dengan pemukiman yang lebih dekat dengan jalan raya begitu Mas Eko. Ya, maksud saya itu di samping itu juga, Ya. kenapa begitu sosok astral itu ya tiba-tiba Menampakkan gitu kan. menampakkan diri dan berwujud langsung yang bisa dilihat oleh Mas Alif ini ceritanya. Ya, begini Mas Eko. Itu kakek itu tadi kemungkinan Mas Alif ini mungkin masih sanak keturunan dari beliaunya. Karena di sini tersimpan benda-benda kuno Mas Eko. Tersimpan benda-benda kuno yang ada di tengah-tengah barongan ini sehingga Mas Alif kelihatan di sini itu ada sebuah rumah gitu Mas Eko. Di sinilah tempatnya dan mungkin ya di sini apa yang saya rasakan itu masih banyak barang-barang kuno yang terkubur di dalamnya begitu Mas Eko. Oke. Mungkin ini adalah salah satu dari keturunan si kakek itu tadi Mas Eko. Artinya tanpa disadari Iya. Mas Alif itu sudah sebagai pewaris dari Pewaris begitu, pusaka Mas. tersebut Iya, ya. betul Kang betul Karto. sekali. Oke. Ya. Itu Ya, ini Kang, Ya, sedikit informasi juga sebelum kita di belakang layar tadi, ya. saya sempat menanyakan ke Mas Alif. Ah, Ternyata ketika sudah sampai di depan tadi Kang, ya. itu Mas Alif itu udah melihat nggak wujud kayak gini. Kata Oh, Mas iya. Alif, ini Ternyata. udah wujud rumah ya Mas Alif ya. Udah kelihatan berarti rumah. barusan waktu kami antar Kita- Mas Alif datang ke Ah. sini, Mas Alif juga melihat di sini ada rumah. Ada rumah sudah ya. Saat ini bisa Jadi- melihatkah Mas Alif? Oh, sudah tidak. Iya. Berarti Memang itu Mas Olifnya ketika itu masuk ke alam gaib begitu Mas Eko. Jadi Barusan ini tak? Iya, Oh, ini baru barusan ya. gitu Kang. Saya kan tanya ke Mas Alif. ah, Mas Alif, sekarang lihat rumah itu enggak kan gitu ya? ah, Kata Mas Alif, udah lihat dari sana tadi. Kan Oke, berarti kan oke, udah sekali. kelihat seperti itu kan. mungkin Mas Alif dari sana berjalan dari sana ke sini itu sudah masuk ke alam gaibnya Nah, begitu Mas seperti Eko. itu. Jadi barongan ini gak kelihatan rumah begitu Mas Alif. Iya begitu Mas Eko. ya Kang, ini kan Mas Alif ini kan punya kelebihan ya, Iya, yang betul. tidak dimiliki oleh semua orang. Amin amin. Betul. Dari pandangan spiritual Kang Karto seperti apa itu? Ya baik Mas Eko ya. Adik ini kan masih kecil ya, sudah bisa menembus alam gaib itu menurut saya itu adalah sebuah kelebihan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai anak kecil ya nggak mudah untuk masuk ke alam gaib kalau tanpa seizinnya yang maha kuasa begitu Mas Eko. Ya mungkin cukup Kang. Oke teman-teman ya, cerita Adi Alif di mana Adi Alif sudah masuk ke alam gaib pada waktu itu. Kita di sini sudah banyak cerita tentang Adi Alif ketika menemukan benda keramat itu teman-teman ya. Kali ini kita sudah cukup dan saya banyak-banyak terima kasih buat penonton yang ada di sana. Semoga terhibur dan bermanfaat buat kita semua teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.